Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Piki Setri Pernanta MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Ilmu Sosial. Baiklah, izinkanlah saya perkenalkan diri. Saya Novi Artika dengan NIM 1805 125254 dari kelas 18A. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari Bapak Piki. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang konsep multikulturalisme dan pendidikan multikultural? Dapat kita ketahui, multikulturalisme secara sederhana dapat dikatakan pengukuran atau pluralisme budaya. Pluralisme budaya bukanlah suatu yang given, tetapi merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas. Multikulturalisme juga mengandung 2 pengertian yang sangat kompleks, yaitu multi yang berarti plural, kulturalisme berisi tentang kultur atau budaya. Konsep multikulturalisme adalah seperangkat gagasan yang relatif mempunyai koherensi dengan gagasan yang membentuk sebuah mosaik kebudayaan yang terbentuk oleh kompleksitas akibat interseksi dari ras, etnik, kelas sosial, gender, bahasa, agama, orientasi seksual, hingga kemampuan personalitis, sosial, dan ekonomi. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Pendidikan multikultural menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan atau equality, saling menghormati dan menerima serta memahami, dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Pendidikan IPS merupakan pembelajaran yang membentuk peserta didik untuk menjadi warga negara dalam kehidupan damai, dapat berkompetensi untuk beradaptasi, bersinergi, dan berkomunikasi dengan baik, serta dapat berpikir positif terhadap orang lain. Pada sekolah tingkat dasar, integrasi IPS yang di dalamnya ada sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi dijabarkan dalam berbagai topik suatu mata pelajaran. Kajiannya pada masalah merupakan hal utama dalam pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS merupakan pembelajaran keseluruhan atau gabungan beberapa mata pelajaran tersebut, sehingga pembelajaran ini memerlukan model-model yang bervariasi. Maka ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu mata pelajaran yang memadukan dan mengintegrasikan berbagai konsep dasar disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi untuk jenjang pendidikan dan dapat bermanfaat bagi peserta didik dalam menghadapi masalah yang muncul di kehidupannya. Pembelajaran IPS mengembangkan peserta didik untuk membentuk warga negara mempunyai pengetahuan yang luas, memiliki nilai-nilai, dapat bersikap yang baik, serta dapat berperan dalam kehidupan masyarakat dengan menjunjung sistem demokrasi yang dikaji dari aspek sosial, ekonomi, sejarah, geografi, serta humaniora yang saling berhubungan dan saling melengkapi.
Pendidikan sebagian besar mengarahkan untuk mempelajari cara berpikir daripada apa yang dipikirkan. Mengajarkan sebuah pengetahuan, salah satu yang dapat dilakukan dengan meningkatkan keaktifan diskusi agar menemukan interpretasi pemahaman yang berbeda-beda. Selain itu, pendidikan multikultural merupakan suatu hal ide gerakan dalam pentingnya menilai keanekaragaman, kebudayaan, gaya hidup, keadaan sosial yang berbeda, perbedaan individu, kesempatan yang sama untuk individu, kelompok, atau negara dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan multikultural dikatakan sebagai strategi guna memanfaatkan berbagai kebudayaan dengan latar belakang yang berbeda dari siswa, merupakan keunikan atau menjadi ciri khas siswa untuk membentuk sikap yang multikultural. Selain itu, sebagai instansi sekolah dapat memberikan pemahaman bersama atas konsep kebudayaan yang berbeda menuju terjalinnya kehidupan yang seimbang dan demokrasi dapat berjalan semestinya. Pendidikan multikultural salah satu gejala baru yang mengharapkan adanya persamaan hak termasuk hak dalam mendapatkan pendidikan yang sama bagi setiap manusia. Hal ini tentunya berjalan dengan proses demokrasi dari hak asasi manusia yang tujuannya tidak membedakan manusia meskipun dengan latar belakang yang berbeda. Pendidikan berwawasan multikultural juga mengapresiasikan suatu banyaknya budaya sebagai keadaan yang objektif dalam masyarakat. Pelaksanaannya mengeksplorasi berbagai perbedaan, menciptakan bidang pendidikan yang bertoleransi. Pendidikan multikultural dapat digunakan sebagai upaya dalam mengembangkan nasionalisme individu terhadap kemajemukan bangsanya, serta sebagai dasar untuk memupuk toleransi untuk mengurangi permasalahan kehidupan baik itu dalam aspek budaya, agama, sehingga diperlukan pendidikan IPS dalam melaksanakan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural salah satunya adalah upaya untuk menanamkan perbedaan yang ada pada sesama manusia sebagai suatu kondisi yang alamiah dapat menumbuhkan sifat sadar tentang keanekaragaman, tentang kesetaraan, kemanusiaan, keadilan, menanamkan nilai-nilai demokrasi yang saat ini sangat diperlukan berkaitan dengan beragam permasalahan sosial. Selain itu, untuk menumbuhkan paradigma baru di masa mendatang yang mengakui perbedaan dan meningkatkan rasa nasionalisme demi negara kesatuan Republik Indonesia. Berbagai hal tersebut telah diterapkan dalam dunia pembelajaran IPS dari tingkat sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi. Dapat kita lihat saat ini banyak organisasi tentang kemanusiaan yang pada dasar tujuannya untuk membantu sesama baik di bidang pengabdian, kependidikan maupun misi kemanusiaan pada bidang kesehatan. Contohnya, organisasi kepemudaan di desa di mana ketika para pemuda melakukan kegiatan kemanusiaan seperti berbagi takjil, mereka selalu berbagi sesama tanpa memperlihatkan mana suku atau ragam yang ada di masyarakat. Baiklah, sekian dari video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.